pameran ini bukan pameran tugas akhir studi mahasiswa, tetapi pameran ini adalah tugas akhir semester. Nah, jadi yang ada di sini itu adalah melihat kompetensi dasarnya. Nah, karena melihat kompetensi dasar dan nanti dari situ, dari ajang introspeksi ini nanti, evaluasi ini yang kita lihat, kita mengambil beberapa kesimpulan-kesimpulan, melihat juga dari personality mahasiswa, siapa yang betul-betul memiliki kompetensi yang baik dan siapa yang kurang. Kemudian yang memiliki kompetensi yang baik itu kita bina, kita arahkan supaya bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang memiliki kompetensi yang masih kurang apa dan lain, tentu juga akan mendapatkan perhatian sesuai dengan kemampuan dia. Nah, tapi dalam hal ini karena ini adalah kompetensi dasar, tentu yang dipamerkan di sini misalnya kalau di mata kuliah ya ada mata kuliah gambar bentuk, ada mata kuliah gambar model. Jadi mata kuliah itu semua mata kuliah dasar. Kenapa kita prioritas kepada teknis? Ya karena memang mereka kan harusnya menjadi guru. Menjadi guru itu untuk kemampuan menggambar itu penting. Apalagi di dalam mata kuliah misalnya gambar bentuk itu adalah pondasi keilmuan seni rupa di bidang praktek itu ada di gambar. Jadi kita lebih selektif memang melihat bagaimana gambar ini menjadi sebuah rujukan dan mesti harus dikuasai oleh mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita melihat berapa karya yang ada di sini ya karena misalnya di mata kuliah gambar bentuk itu semester 1 misalnya itu ada beberapa mahasiswa, ada satu kelas. Kemudian di gambar model itu juga ada satu kelas untuk mata kuliah gambar model di semester 3. Kemudian di sini juga ada seni lukis. Seni lukis itu ada di semester 5. Di semester 5 itu ya itulah yang telah melalui gambar bentuk, gambar model kemudian masuk kepada seni lukis. Jadi di sini silang teknis, silang ide. Jadi karena seni lukis di sini banyak menuangkan ide dan gagasan. Jadi di sini di semester 1, semester 3 dan semester 5 itu saling edukasi. Jadi semester 1 melihat bagaimana seni lukis karena nanti pada saat itu dia akan mengarah ke sana. Jadi memang dia diedukasi bagaimana supaya kemampuan teknisnya itu betul-betul bagus. Masuk kepada gambar model juga seperti itu. Itu semua bukan penguatan ide dan gagasan, tetapi penguatan pada tataran teknis. Beda ketika misalnya di seni lukis itu sudah penguatan, bukan lagi penguatan teknis, tetapi penguatan pada konsep, ide, dan gagasan. Jadi apa jadinya juga di seni lukis kalau kita tidak ditunjang dengan teknik yang baik. Nah, gagasan pun juga akan menjadi hampar kalau seperti itu, tidak memiliki kemampuan teknis. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya kemampuan teknis kita bagus, tapi misalnya ide dan gagasan juga kita kurang, itu juga nanti akan kurang baik. Jadi ini yang kita akan menjadi perimbangan. Tetapi yang substantif sebenarnya di sini adalah mahasiswa harus memahami bahwa tingkatan dari proses pembelajaran ini juga nanti akan diimplementasikan di sekolah. Jadi bagaimana sistem mengajar di dalam sekolah tingkat pertama dan sekolah tingkat atas misalnya. Di sini tentu pembelajaran pada tingkat pertama itu tentu akan berbeda dengan pembelajaran tingkat atas. Apalagi ketika misalnya pembelajaran di tingkat PAUD dan tingkat SD itu memiliki konsep atau sistem pengajaran yang berbeda. Ini yang mesti harus dipahami oleh mahasiswa yang sedang studi di Prodi Pendidikan Seni Rupa.